Haleluya, haleluya. Nah, hari ini saudara saya akan berbicara satu tema di tahun 2023. Tahun apa? Ya, sudah lupa. Gimana mau diberkati? Tema besarnya aja lupa, saya aja ingat saudara. Ya kan? 2023 tahun apa? Penggenapan janji-janji Tuhan. Seringkali kan kita enggak sabaran ya kan, akhirnya males-malesan. Karena apa? Kita maunya cepat-cepat. Padahal kita bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya kita, artinya Tuhan lihat pada saatnya sudah siap, dia akan curahkan ya. Jadi jangan kejar terus itu, akhirnya apa? Frustrasi sendiri. Hidup serius saya dengan Tuhan, urusan berkat, urusan Tuhan. Amin. Berkat Tuhanlah menjadikan kaya, jerih lelah tidak. Ya, nah nanti hari ini saya akan berbicara tentang hidup di bawah berkat. Ya, siapa yang ingin diberkati? Amin. Orang yang diberkati Tuhan, dia tidak pernah berpikir untuk dia diberkati atau untuk menerima berkat. Nah kita sudah pikir duluan, akhirnya mereka pokoknya ikut aja maunya Tuhan, tahu-tahu berkat itu datang. Ya, nanti kita pelajari saudara. Nah buka dulu Ulangan pasal 28. Saya ingin pastikan saudara, supaya saudara diberkati. Saudara pikir saya nggak suka kalau saudara diberkati. Senang banget. Makanya gue setiap hari siapin firman nih, kan tujuannya apa? Supaya saudara diberkati. Ya kan? Bersusah-susah baca, renungkan. Supaya Tuhan buka, singkapkan kebenaran firman. Tujuan cuma satu. Selain saya diberkati, saudara juga diberkati. Amin. Nah buka Ulangan 28. Kenapa disebut ulangan? Itu Musa menyampaikan diulangi lagi. Ya kan ada berapa kitab Musa? 5. Nah, jadi ulangan berarti dia mengulangi hal-hal yang sudah pernah disampaikan itu ya. Buka Ulangan 28. Saya ajak kita baca aja secara bergantian karena saya yakin pagi ini saudara belum baca firman. Kok tahu aja? Jangankan hari Minggu. Hari lain aja gue nggak pernah baca sampai hari Minggu yang katanya buru-buru. Ya kan? Gimana mau diberkati ya kan? Sudah? Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kalau saudara perhatikan baca dalam ulangan ini ada dua tema, dua perikop yang paradoks, bertolak belakang. 1 sampai 14 itu berbicara tentang diberkati, 15 dan seterusnya hidup di dalam kutuk. Ya, tapi saya udah abaikan aja kutuk, kita tahu Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib, amin. Sekarang tinggal saudara dan saya mau hidup di bawah berkat atau kutuk, itu pilihan ya. Sudah? Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, saya baca ayat 1, saudara ayat yang kedua, terus secara bergantian secara dengan suara yang nyaring. Temanya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, 3, 4. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkati di bakulmu dan tempat adonanmu. Artinya apa? Masuk dan keluar diberkati. Dalam segala keberadaan kita, kemanapun kita pergi, berkat mengikuti kita. Amin. Ayat berapa sekarang? Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Ya kan? Tapi bukan saudara kutuki, kalau saudara punya orang nggak suka dengan saudara, lalu saudara caci maki, saudara kutuki, sumpai. Bukan itu. Itu jahat namanya ya kan? Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat 8. Nah.
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah-perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terus? Ya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Memberi pinjaman tapi tidak itu dahsyat enggak? Saudara, minjam apa meminjamkan? Lebih parah lagi loh ya kan? Ayo, kelihatannya lucu kan kita dengar sambil bercanda. Tapi ini firman kebenaran. Nanti saya akan ajarkan saudara ada beberapa berkat Tuhan itu. Nanti kita sampai kepada pembahasan. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terus? Haleluya. Udah habis. Nanti, nah saudara baca ayat 1 sampai 14 perikopnya apa? Berkat. 15 terusnya. Nah saya mau katakan gini saudara. Di dalam ulangan 28 ini ada 2 perikop itu. Dia paradoks bertentangan ya. Yang satu berbicara tentang berkat. Yang tadi sudah kita baca. Tapi kalau saudara baca terusnya. Dari 15 terusnya itu temanya atau judul perikopnya itu tentang kutuk. Nah saudara lihat ini 2 hal yang bertolak belakang, mau berkat atau mau kutuk. Nah tadi sudah dijelaskan nanti kita akan bahas, tapi pagi hari ini saya hanya berbicara tentang apa? Tentang berkat ya kan. Nah saya mau tanya, dari 2 tema ini untuk kita masuk ke dalamnya itu merupakan pilihan dan keputusan atau apa? Hah? Dari 2 hal ini itu adalah 2 pilihan yang dimana kita harus mengambil keputusan untuk memilih mau kutuk atau mau berkat. Nah persoalannya kadang-kadang kita mau berkat tapi persyaratannya itu kita tidak mau melakukan gitu loh. Saudara lihat, saya mau katakan gini saudara, seringkali kan kita mau diberkati Tuhan tapi kita mau hidup suka ya kan. Nah setiap hari hidup kita ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan di dalam pilihan kita disuruh mengambil apa? Keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tapi saya tidak mau mengambil keputusan. Pilihannya apa? Hah? Tidak mau mengambil keputusan berarti keputusannya apa? Ya tidak mengambil keputusan ya kan? Ya kan? Nah begitu juga untuk hidup di bawah berkat atau di bawah kutuk itu keputusan yang harus kita ambil. Itu keputusan harus kita ambil. Saudara mau hidup diberkati itu urusan saudara, keputusan saudara. Tapi kalau saudara mau tetap hidup di bawah kutuk itu juga pilihan saudara. Amin. Nah sekarang saya akan bicara tentang hidup di bawah berkat. Yang pertama untuk hidup di bawah berkat itu kita harus memenuhi persyaratannya. Artinya apa? Ada persyaratan harus kita penuhi untuk hidup di bawah berkat. Saudara urus KTP punya persyaratan enggak? Hah? Mau kawin ada persyaratannya enggak? Semua mau ngurus SIM ada persyaratan, semua ada persyaratan. Nah begitu juga kita untuk hidup di bawah berkat itu ada persyaratan-persyaratan yang harus apa? Kita genapi persyaratan itu. Untuk hidup di bawah berkat. Nah perhatikan ayat yang pertama. Dari ulangan 28 ini. Ini sebagai persyaratan saudara. Perhatikan ya. Jika engkau baik-baik. Pertama apa?
mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sudah mendengar, terus apa? Melakukan sekali-sekali, ya kan? Setelah mendengar, lalu melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Ini adalah ulangan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Musa berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi persyaratan harus kita penuhi, yaitu apa di sini? Mendengar, melakukannya dengan setia. Apa artinya mendengar, melakukan dengan setia? Ada kata setia. Setia itu artinya secara berulang-ulang, secara konsisten, secara terus-menerus, secara berkesinambungan firman yang didengar, itu kita lakukan dalam hidupan kita. Itu sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi bukan mendengar untuk melupakan. Tapi mendengar untuk melakukan. Ini persyaratan mutlak. Saya ragu jujur saudara. Kadang-kadang saya sampai firman, saya tanya ulang, lupa. Kalau lupa apa yang mau dilakukan, orang tuh ujian, dia belajar, dia berusaha supaya dia mengerti, dia hafal. Bahkan mengerti itu lebih tinggi daripada menghafal. Menghafal bisa lupa, tapi kalau mengerti dia bisa menjabarkan. Lebih dalam, kalau hafal tuh hafal mati. Ya kan? Nah saudara, kita dengar firman, setelah kita dengar, kita setelah itu kita melakukan dengan setia, artinya apa? Secara berulang-ulang. Coba buka Mazmur dulu. Mazmur 1 ayat 2 sampai ke 3, tolong. Supaya saya nggak usah buka lagi dalam sini. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Ya, tapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang. Terus ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Terus apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud sendiri mengerti hal ini. Makanya Daud berhasil tidak? Diangkat Tuhan enggak? Saya percaya pada saat dia jadi gembala pasti dianggap sepele, dianggap remeh. Dianggap apa arti seorang Daud? Nah, tapi setelah diangkat Tuhan, orang melihat menjadi Raja Israel. Saudara lihat, kenapa? Dia bilang yang kesukaan Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara lihat, persyaratan untuk diberkati Tuhan yaitu mendengar firman dan melakukannya dengan setia. Buka lagi satu ayat. Yakobus 1 ayat 22 dan ayat 25. Kemarin saya sudah sempat singgung juga nih. Sudah Yakobus pasal yang pertama. Kemarin saya sempat singgung ayat ini di doa puasa ya. Atau doa puasa. Buka lagi Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi, nah, jadi setelah mendengar, memperpraktekan. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hai para penipu-penipu. Artinya apa? Mendengar tidak melakukan, Yakobus bilang sama dengan seorang. Nah, perhatikan ayat 25 lagi. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi firman itu memerdekakan saudara. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pengertian berbahagianya artinya luas, termasuk hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Nah ini persyaratan yang harus
yang harus dipenuhi saudara. Yang disampaikan oleh Musa ini. Dia bilang, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya Tuhan akan memberkati bangsa ini waktu mereka sungguh-sungguh mendengar firman lalu mempraktekkan dalam kehidupannya. Amin. Nah, saya mau katakan hari ini persyaratan. Jadi kalau saudara ingin diberkati Tuhan, dengar firman. Dan apa yang sudah kita dengar itu kita lakukan dalam hidup. Saya berani jamin pasti berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini mutlak, bukan mudah-mudahan. Mutlak harus dilakukan kalau ingin menikmati berkat dan janji Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara tahu waktu saudara baca firman, ada 3 tingkatan yang saudara mengerti. Tingkat pertama ini disebut dengan logos. Logos ini saya sedang baca nih, hitam di atas putih. Saya mau tanya, untuk membaca ini semua orang bisa nggak? Saudara bisa minta tolong tuh yang di mana? Tukang tambal ban di pinggir. Selama dia tidak buta huruf, dia bisa baca. Kenapa? Logos. Firman yang tertulis hanya hitam di atas putih. Itu tingkat paling rendah. Banyak kan kita cuma sampai pada tingkat itu kan? Wah, karena pendeta bilang baca setiap hari kita baca, ya udah baca. Habis itu lupa. Ya kan? Nah, tingkat yang kedua yang saudara harus mengerti, kita bukan lagi logos, dia sudah berubah menjadi rema. Rema artinya waktu kita baca firman ini, kita mendapatkan kebenaran, inti kebenaran, poin-poinnya di dalam itu. Makanya seorang bisa jadi seorang pengkhotbah karena dia waktu baca lalu dia mendapatkan poin isi dari firman yang dia baca itu. Seperti hari ini saya khotbahkan ini. Saya mendapatkan rema dari ini. Nah, itu tingkat yang kedua. Makanya banyak orang bisa berkhotbah kan, itu karena dia sudah mulai mengerti firman yang dia baca, dia mendapatkan poin kebenarannya. Itu tingkat yang kedua. Tapi itu tidak cukup. Karena banyak juga pengkhotbah jago ngomong tapi tidak jago pelaku. Ya kan? Dia bilang orang jangan tipu, dia raja tipu. Ya kan? Orang tersima apalagi dengan berbicara dengan ada fasih lidah kan? Fasih lidah, orang hebat, tercengang-cengang lihat. Padahal dia bukan menjadi pelakunya. Itu namanya penjual obat. Saya pernah bilang itu yang calo di terminal. Ayo. Bandung. Bos sudah bawa orang ke Bandung yang masih putar-putar terminal. Ya kan baca nanti Matius pasal 7 kan mengerikan ya kan. Nah itu karena apa? Firman baru menjadi sampai pada tingkat yang namanya rema. Itu enggak cukup. Nah tingkat tertinggi, firman itu yang disebut menjadi aletheia. Aletheia itu kebenaran yang hidup di dalam kita. Kita baca firman ini, firman itu menjadi daging dalam kehidupan kita, menjadi kehidupan kita. Nah, yang dimaksud mendengar firman dan melakukan itu artinya firman itu menjadi bagian hidup kita di dalam daging hidup kita nih. Ini persyaratan yang harus dipenuhi. Baru saudara lihat, Paulus bilang tidak dengar telinga, tidak dilihat mata, tidak timbul di hati disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Ayo saudara, sampai menjadi aletheia. Jadi saya baca firman Tuhan ini logos, karena saya bukan buta huruf, itu tidak cukup. Harus menjadi rema supaya saya dapat mendapatkan kebenaran itu. Nah itu makanya perlu perenungan kan. Nah itu belum cukup. Nah firman yang sudah saya dapat remanya itu meningkat sampai menjadi kebenaran dalam hidup. Dia menjadi daging dalam hidupku. Amin. Nah itu namanya persyaratan yang kita harus penuhi dalam hidup ini. Makanya jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ya kan? Melakukan berarti dia sudah menjadi aletheia belum? Sudah menjadi kebenaran. Baru kita lihat berkat Tuhan tercurah. Jadi ingat ada berapa tingkat? 3. Logos, rema, sampai aletheia. Itu dalam bahasa Yunani.
itu menjadi kebenaran. Nah, baru saudara bisa lihat hal-hal ini terjadi. Itu sebabnya saya bilang kalau kita dengar firman, terima aja firman itu dengan sungguh hati. Jangan pilih-pilih. Kalau berkat, ini bagian saya. Kalau tegur menegur, sorry, ini bukan saya. Ya kan? Yang lebih parah lagi tersinggung dengan firman, ya kan? Ada nggak sini yang suka tersinggung dengan firman? Saya bilang kemarin tersinggung tuh ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Positif artinya waktu dengar firman, pas firman tuh menegur dia. Jangan kamu mencuri ya, kebetulan gue kemarin baru curi ya kan. Nah yang positif, aduh Tuhan saya salah ampun ya, itu positif. Ada yang negatif, tersinggung, wih dia marah nih pendeta apaan nih. Nyinggung gue, padahal pendetanya gak tahu apa-apa ya kan. Nah ini negatif. Nah ada orang dengar firman, dia bukan terima firman itu, apalagi waktu menegur, dia tersinggung. Ya saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam kebenaran firman. Kita harus terima. Saya bilang orang yang suka tersinggung waktu dengar firman, dia sedang kompromi dengan setan. Maaf saya harus katakan ini. Kenapa? Karena setan itu menyerang bagian jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita diperbaharui. Itu kata Alkitab. Jadi roh kita baru. Tetapi persoalan sekarang yang perlu kita dibentuk itu lewat jiwa. Jiwa itu terdiri pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah iblis tahu dia akan menyerang dalam pikiran atau perasaan. Maka tersinggung ya kan? Bertentangan dengan firman. Padahal Alkitab bilang firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat berapa? 17. Demikian juga Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16. Dia tuh memperbaiki kelakuan, menegur, memperbaiki kelakuan kan. Jadi harusnya dengar firman, itu membuat kita menjadi semakin berkenan, tapi kita tersinggung. Berarti bertolak belakang lagi enggak? Iya. Kerjaan siapa itu? Bolis. Bolis. Saudara lihat ya. Jadi saudara lihat yang pertama, kita persyaratannya itu yang pertama itu persyaratan untuk diberkati Tuhan, mendengar dan melakukannya dengan setia. Pasti saudara akan lihat berkat Tuhan akan dicurahkan. Jadi jangan mimpi dulu berkat, penuhi persyaratannya. Saudara urus apa saja ada persyaratannya. Saudara urus paspor ada persyaratannya. Bawa akte kelahiran, apalagi kartu keluarga, segala macam ya. Sudah dapat paspor, ingin ngurus visa misalnya kemana gitu kan negara. Saudara harus penuhi persyaratan-persyaratan baru itu terpenuhi. Semua ada persyaratan. Diberkati ada syarat enggak? Apa syaratnya? Ayo. Lah baru saya singgung. Mendengar, melakukan, tidak sekali-sekali tapi seumur hidup. Baru saudara akan lihat janji Tuhan. Tidak bisa diprediksi janji Tuhan. Dengan akal kita, saudara hanya akan terkaget-kaget cara Tuhan memberkati. Ini yang pertama. Jadi yang pertama untuk hidup diberkati, ya itu persyaratan. Yang kedua, apa berkat yang akan diterima? Standarnya sudah persyaratan terpenuhi. Yang kedua, apa berkat yang akan diterima? Nah, ini saya akan baca dari ayat keberapa nih? Dari ayat yang kedua sampai 13. Ya, ayat kedua sampai 13. Perhatikan, enggak apa-apa, panjang, nanti saya simpulkan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, lihat hasil bumi, dan hasil ternakmu. Jadi saudara sebagai peternak, ternak saudara diberkati, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, sampai kandungan kambing domba diberkati. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu dalam jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu
dalam lumbung-lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, artinya pada firman Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12 ini lebih seru lagi, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Perbendaharaannya siapa nih? Tuhan maha kaya enggak? Perbendaharaan dia buka. Ya kan? Yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu dan pada masanya dan memberkati engkau segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Nah saudara lihat, dari 3 ayat 13 ini saya cuma sampaikan hari ini ada 3 berkat yang Tuhan akan sediakan. Dari tadi 13, saya cuma simpulan ada 3 berkat. Jadi saudara, waktu kita mendengar firman, kita melakukan dengan setia, sungguh-sungguh seumur hidup kita, saudara akan lihat situ, maka berkat Tuhan akan dicurahkan saudara dalam hidupan kita. Nah dari apa yang kita baca 13 ayat, dari sampai ayat 2 sampai ayat 13 itu, maka saya hanya bagi ada 3 bagian berkat Tuhan, berkat besar yang Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Apa? Yang pertama, berkat kebutuhan hidup kita Tuhan akan berkati. Jadi yang pertama berkat kebutuhan hidup. Pasti Tuhan akan cukup berkati. Nah, tetapi berkat kebutuhan hidup pun ada 3 bagian. Ya. Jadi berkat pertama apa? Waktu kita mendengar melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah. Dan berkat pertama adalah berkat apa? Kebutuhan hidup. Nah berkat kebutuhan hidup itu ada 3 tingkat. Yang pertama, berkat yang pertama itu yang saya beri nama berkat tingkatan yang pertama itu berkat yang disebut berkat yang cukup atau berkat pas-pasan. Pas-pasan sini bukan pas mau beli Lamborghini, bisa pas, bukan ya. Jadi berkat kebutuhan hidup itu ada tingkat yang pertama, yaitu sebut dengan berkat cukup atau berkat pas-pasan. Ya kan? Perhatikan dulu ayat yang kelima. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ada orang menyebut ini berkat bakul. Berkat bakul dan adonan. Nah ini berbicara tentang apa? Ini adalah berkat yang pemenuhan seluruh kebutuhan hidup keseharian kita. Jadi Tuhan akan berkati dengan berkat yang namanya apa? Berkat cukup atau pas-pasan. Bukan pas mau beli Mercy yang baru seri S450, bisa, bukan. Cukup, itu pasti. Makanya saya pernah bilang kan, saya tidak percaya orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu mau makan aja harus minta-minta. Saya tidak percaya. Berarti dia bukan bapak yang baik. Dia sampai bilang anak meminta roti aja nggak dikasih batu. Meminta ikan tidak kasih ular. Ini kebutuhan hidup yang paling standar. Pas-pasan. Saudara senang cukup sampai pas-pasan nggak? Kok saya nggak mau. Nah inilah, jadi berkat kebutuhan hidup yang pertama itu cukup atau pas-pasan. Maka di sini dikatakan, saya ulang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Saudara tahu bakul? Kalau saudara makan di restoran tradisional, misalnya kayak restoran Sunda, termasuk di mana tuh? Bandar Jakarta.
Saudara tahu, itu disajikan setelah kita pesan dia punya lauk, ikan, apa ya kan. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang mereka tanya berapa orang yang mau nasi, misalnya angkatan 5 orang. Mereka akan taruh 5 itu di bakul. Itu hanya cukup untuk 5 orang. Ya emang ada juga yang kebangetan. 5 orang dia makan sendiri. Ya kan? Nah, ini artinya berbicara berkat yang cukup. Ini tingkat pertama. Jadi pasti diberkati Tuhan. Tetapi tingkatan pertama berkat yang cukup. Makanya dipakai istilah bakul dan adonan. Saudara, adonan buat kue itu ya secukupnya ya kan. Nah itu namanya berkat yang cukup. Jadi kita dalam Tuhan itu anak-anak Tuhan pasti diberkati standar minimal cukup. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang saya beri nama tingkat kedua yang disebut dengan berkat kelebihan. Saudara perhatikan ayat ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam apa? Lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas apa? Lumbungmu. Nah ini berkat lumbung atau saya beri nama berkat lumbung. Ini untuk apa fungsi lumbung? Lumbung itu untuk menyimpan kelebihan dari berkat. Kalau saudara saya dulu sering pelayanan kan masuk daerah-daerah pedalaman ya kan. Lalu desa-desa, di mana-mana tempat saudara. Di Sulawesi saya lihat itu, di Jawa lihat, di Kalimantan, di NTT sana juga saya lihat. Di Waingapu sana, kalau pas lagi di desa itu selalu ada kayak bangunan rumah, itu pakai kaki. Saya nggak tahu di Sumatera Utara juga pasti ada. Baru ada tangganya. Ya ukurannya macam-macam. Ada yang memang untuk satu desa, ada karena orang kaya ya hanya untuk dia sendiri lumbung ya. Selain dia juga mungkin nabung, nyimpan di. Nah, saudara apa fungsinya? Untuk menyimpan setiap mereka waktu habis hasil panen, mereka tidak habis semua, ada mereka bawa pulang untuk makan yang lebih mereka bisa jual, lalu selalu mereka bawa ya kan, berapa ikat itu dimasukkan dalam lumbung. Selalu itu terjadi. Apa gunanya? Gunanya seandainya pada masa panen berikutnya mereka dalam kegagalan, panennya gagal mungkin karena faktor alam, hujan yang terlalu banjir menghabisi tanaman itu atau mereka mengalami kekeringan karena panas atau juga karena hama ya kan sehingga gagal panen atau panennya tidak maksimal, mereka memiliki persiapan makanan selama bulan yang berjalan itu diambil dari lumbung. Makanya di sini katakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Ini sudah berbicara berkat yang mulai kelebihan. Ada berkelebihan. Lumayan enggak? Hah? Lumayan. Ini berkat kelebihan. Saudara lihat, ini selalu terjadi di desa. Saudara ingat zaman Yusuf. Setelah dia menafsirkan ya kan mimpi raja pada masa apa? Kelimpahan 7 tahun lalu masa kelaparan kan. Akhirnya raja bilang, dulu aja lah jadi Perdana Menteri wakil saya kan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Menyimpan selama masa panen mereka masa kelimpahan itu. Untuk nanti waktu masa kelaparan mereka memiliki persiapan. Itu sebabnya akhirnya pada masa persiapan itulah, kelaparan itulah saudara-saudaranya dulu menyiksa dia, datang ke sana membeli apa? Gandum dari Mesir. Masa kelimpahan itu mereka tabung. Nah jadi saya mau katakan begini saudara. Jadi berkat pertama itu berkat pas-pasan. Ini naik berkat yang kedua. Ini yang namanya berkelebihan. Jadi kita punya berkat tapi juga punya lebihnya kita bisa nabung. Ada yang boro-boro nabung ya kan. Tapi orang yang tidak dalam berkat, gali lubang tutup lubang. Loh betul saudara. Dia pinjam di A, ya kan. A nagih bingung kan. Dia pinjam ke B, dia bayar ke A. Muter aja.
Loh betul saudara, ini ada yang salah. Karena apa? Ini Alkitab. Kalau engkau mendengar dan melakukan, Tuhan akan memberkati engkau. Berkat pertama pasti cukup minimal. Berkat yang kedua ada kelebihan. Puji Tuhan, haleluya. Kita bisa simpan berkat itu. Amin. Pada saat kita butuh, dalam keadaan kepepet kita punya tabungan. Itu contoh gampangnya ya kan. Ini berkat yang kedua. Jadi berkat kebutuhan itu ada 3. Yang pertama cukup atau pas-pasan. Yang kedua kelebihan. Nah berkat yang ketiga ini yang luar biasa. Yang saya beri nama berkat kelimpahan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharannya. Wih, ini yang buka perbendaharannya Tuhan, saudara tahu. Perbendaharannya Tuhan yang dia buka, yang perbendaharannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan apa? Hujan bagi tanahmu dan pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini yang diberi nama berkat kelimpahan. Artinya hidup kita mengalami kelimpahan sehingga kita diberkati Tuhan. Tapi berkat itu bukan untuk numpuk dana nih gua, siapa nih lo? Lu semua di bawah gua. Bukan, justru dengan berkat itu dia menyadari aku harus menjadi berkat bagi banyak orang. Itu namanya berkat kelimpahan. Ingin diberkati enggak? Nah tapi Tuhan lebih tahu. Ini cukup aja dulu. Cukup aja udah belagu. Apalagi ada lebih-lebihnya ya kan. Nah, maka kita harus dapat jadi orang dipercaya. Kan saya pernah singgung, kita harus jadi orang yang percaya, dipercaya sampai menjadi kepercayaan. Kalau sudah menjadi kepercayaan, Tuhan itu berkat yang tadi itu. Yang kelimpahan itu. Makanya di sini katakan Tuhan membuka lumbungnya. Apa? Membuka apa? Perbendaharannya mencurahkan berkat itu. Amin. Siap diberkati Tuhan? Nah kita harus melalui dulu. Cukup dulu. Teruji dulu situ. Tuhan akan meningkatkan. Memberikan berkat yang berlebih. Setelah berlebih, lihat makin bisa dipercaya. Maka sampai pada tingkat berkat kelimpahan. Amin. Saya bicara dalam konteks iman Kristen. Di luar Kristen orang bisa kaya raya. Tapi hidup mereka hanya untuk aku. Kalau kita kan beda. Kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kan, ini sampai pada berkat kelimpahan. Jadi saudara lihat di sini, waktu kita persyaratan terpenuhi, mendengar firman, melakukan dan setia, maka berkat Tuhan itu akan kita terima. 3 tingkatan, yang pertama berkat kecukupan, yang kedua tingkat lebih tinggi berkat apa? Kelebihan, dan sampai akhirnya berkat kelimpahan. Amin. Nah bagaimana supaya bisa ini ya tergantung keputusan kita hari ini. Amin. Nah itu berkat yang pertama semua tuh. Berkat yang pertama ya kan. Yaitu berkat apa? Kebutuhan hidup. Nah berkat yang kedua setelah berkat kebutuhan hidup, berkat perlindungan Tuhan dari hal-hal yang jahat. Berkat perlindungan Tuhan dari apa? Hal-hal yang jahat. Perhatikan ayat yang ke-7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Jadi yang kedua, berkat yang akan kita terima tadi berkat kebutuhan hidup. Yang kedua, berkat perlindungan Tuhan dari hal-hal yang jahat. Saudara lihat, Daud itu dia setelah hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya mau tanya saudara, dia mengalami ancaman enggak dari orang yang paling dia lindungi? Dia terancam enggak? Dia kan bela Saul mati-matian kan, sampai dia pasang badan menghadapi Goliat, menang kalah ya itu resiko dia ambil loh. Nah setelah mereka mengalahkan orang Filistin, apa yang dilakukan Saul kepada Daud? Ingin membunuh. Saudara dikejar-kejar Daud itu kemana-mana. Dilempar tombak untuk dia ngeles. Saudara boleh baca perjalanannya. Lihat, selalu dikejar-kejar, ingin dihabisi. Tapi saudara lihat, selalu perlindungan Tuhan nyata bagi Daud.
Nah, jadi saudara lihat sini, berkat perlindungan Tuhan itu nyata. Contoh yang lain lagi apa? Yusuf, saudara lihat, dirancangkan untuk menghabisi hidup Yusuf oleh saudara-saudaranya. Tega banget kan? Ini saudara kandung loh. Saudara-saudaranya lihat, ingin menghabisi dia, ingin membuat dia hancur, saudara, sampai waktu mau dibunuh. Saudara perhatikan, dia setelah mau dibunuh, siapa yang membela dia? Ruben. Itu ada pertolongan Tuhan sebenarnya itu tanpa disadari kan. Udah jangan kita apa-apakan. Lebih baik kita buang dia ke sumur. Berarti terbela nggak dia sudah? Terselamatkan. Nah terus ngapain juga kalau cuma di sumur. Pas datang saudagar Midian lewat kan. Kita jual jadikan uang. Saudara boleh pelajari perjalanan itu. Makanya baca Alkitab tuh renungkan. Sampai situ dibawa apa? Ke pasar budak. Ya kan? Berarti dia sudah terselamatkan dari apa? Ancaman pembunuhan. Lalu dibeli orang Midian. Midian jual di pasar budak. Dari budak siapa yang beli? Lihat, kayaknya jalannya. Potifar akhirnya percaya nggak sama dia. Kenapa? Kualitasnya the best. Orang yang takut Tuhan. Akhirnya dari situ betul dia difitnah. Tetap pembelaan Tuhan ada. Makanya Alkitab bilang tetapi Allah menyertai Yusuf. Jadi bukan penting masalahnya, yang penting penyertaan Tuhannya. Amin. Akhirnya masuk penjara. Saudara boleh pelajari itu lewat penjara, ketemu juru minum dan juru apa? Juru roti. Saudara lihat itu skenario perjalanan, dari situ diangkat untuk berhadapan dengan raja dan akhirnya dijadikan apa? Perdana Menteri. Raja muda di Mesir. Nah, saudara perhatikan itu ya. Nah, itu rancangan-rancangan yang jahat itu Tuhan ubah menjadi apa? Berkat bagi Yusuf. Makanya dari akhir proses perjalanan buka Kejadian 50 ayat 20. Sudah? Ini setelah dia berjumpa dengan, dia membuka diri, memperkenalkan dirinya dengan saudara-saudara rancangan yang jahat itu. Lalu apa? Ketakutan lah, keluarlah dia sampaikan ayat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dia diberkati Tuhan. Dan akhirnya dia bisa memelihara itu rancangan Tuhan dalam hidupnya. Melalui siapa? Yusuf. Kamu merancangkan yang jahat betul. Tapi Allah mengubahnya menjadi berkat dalam hidupku. Nah saya mau katakan gini saudara, kalau kita namanya hidup di bawah berkat Tuhan, pasti pertolongan, perlindungan Tuhan selalu ada apa? Hadir dalam kehidupan kita. Rancangan orang yang jahat pun Tuhan tangkap, dia ubah menjadi berkat. Orang boleh rancangan yang jahat, curang-curangi kita, culas-culasin kita segala macam. Dia pikir dia menang. Tapi bagi orang benar-benar mendengar dan pelaku firman dalam hidupnya dengan setia, maka rancangan kutuk-kutuk disampaikan orang Tuhan tangkap, Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Dia akan menikmati janji dan berkat Tuhan itu. Nah saya mau katakan hari ini saudara, ya saudara, berkat perlindungan Tuhan dari hal-hal yang jahat itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Makanya kita nih hidup gak usah stres-stres amat lah, amin. Makanya Paulus bilang apa dalam Roma 8:28? Hah? Apa? Aku tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Stop dulu. Segala sesuatu berarti sesuatu yang baik saja atau yang tidak baik juga menurut kita? Baik tidak baik Tuhan turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang syaratnya yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat, hal yang tidak baik di dalam tangan Tuhan diubah menjadi baik. Yusuf dirangkan yang jahat justru jadi Perdana Menteri. Jadi hidup ini sebenarnya dalam Tuhan sederhana sekali. Cuma dengar firman, lakukan dengan setia. Selanjutnya itu dia akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Nah tapi saya katakan tadi, iblis kan tahu itu. Dia tidak ingin kita diberkati, dia tidak ingin hidup kita menikmati janji berkat itu. Dia akan hancurkan itu. Karena waktu Tuhan hadir, berkat itu pasti. Saudara ingat peristiwa waktu Daud sudah jadi raja
Dia ingin membawa tabut perjanjian itu, tabut Allah, untuk pindah ke Yerusalem. Tiba-tiba waktu lagi dalam perjalanan itu kan, karena ditarik dengan apa? Dengan kereta lembu, tiba-tiba mau rubuh itu, si Usa keponakan Daud coba menahan. Apa yang terjadi? Langsung mati. Sakit hati Daud. Udahlah, titip aja rumah Obed-Edom. Ngeri-ngeri sedap juga Daud. Dia sebenarnya mengerti tapi dia takut juga ini kan. Ya sambil jengkel juga, masa cuma gitu aja keponakan gua mati ya kan. Akhirnya apa? Titip Obed-Edom, saudara lihat. Selama 3 bulan, Obed-Edom diberkati, bahkan seisi rumah itu Tuhan berkati. Kenapa? Tuhan hadir kan. Ya. Akhirnya Daud menyadari dia kembali ambil dan posisinya udah caranya berubah. Dulu ditarik kereta kuda, sekarang dipikul orang Lewi. Dan sambil dia menarik kayak orang gila. Emang dibilang kan kayak orang gila, sampai istrinya, anak-anaknya bilang ngapain sih papa, ya kan orang gila aja kan. Saudara lihat luar biasa Daud untuk Tuhan. Dia bisa salah ya, tapi waktu salah dia menyelesaikan. Makanya dibilang aku berkenan kepada Daud. Saya mau tanya, Daud hidup cari berkat enggak? Berkat Tuhan berkelimpahan enggak? Ya. Jadi sederhana kan? Dengar firman, lakukan dengan setia. Bagian lain itu bagian Tuhan untuk memberkati. Kita apa saja yang Tuhan percayakan lakukan dengan setia. Amin. Nah saudara lihat, jadi saudara lihat yang kedua, berkat perlindungan Tuhan dari hal-hal yang jahat. Orang boleh rancangan yang jahat, bagi Tuhan rancangan jahat itu diubah menjadi berkat. Karena dia sumber berkat hidup. Amin. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama berkat apa? Kebutuhan hidup, yang terdiri dari 3 tadi ya. Pas-pasan, terserah saudara mau pas-pasan atau yang kedua berkelebihan, yang ketiga berkelimpahan. Wow, kalau saudara sudah menerima berkat berkelimpahan, itu kita tidak memikir untuk diri lagi. Kita berpikir bagaimana saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Tentu sambil menikmati berkat juga, juga kita tidak menikmati berkat itu kan. Tapi ini kita udah berubah tuh loh. Bukan lagi untuk supaya orang lihat saya orang hebat, orang sanjung hebat. Bukan lagi itu. Kita hanya pikir bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan kalau kita anak Tuhan ya kan. Pikirannya hanya itu aja. Ya gimana dia tidak buka perbendaharaan, curahkan nih. Percaya saya saudara, ini firman Tuhan soal yang berkata. Yang ketiga, berkat yang ketiga yang terakhir, itu berkat yang paling disenangi juga tuh. Yang ketiga yang terakhir. Ya kan? Itu paling disenangi, apalagi saya lihat agak ngantuk-ngantuk udah ada. Memang enak, di gereja itu tempat untuk tidur paling enak. Apalagi di rumah yang cuma pakai kipas angin, masuk angin kan, sini tenang. Sudah renungkan dengar bunyinya. Ya kan enak banget kan? Karena hembusan AC kan. Baru ada pendeta yang ngomong di depan, aduh enak banget. Gua kayak didongengin mau tidur ya. Nanti abis itu, nah kayak gini, dia dengar apa yang dia dengar. Ya kan? Tapi begitu dengar yang terakhir, bangun. Tapi coba tanya yang 1, 2 tadi tahu nggak? Tidur. Yang terakhir, berkat yang terakhir, berkat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Perhatikan ayat 13. Ini berkat kemuliaan Tuhan. Jadi tadi berkat kebutuhan hidup, kedua apa? Berkat pertama berkat kebutuhan hidup, yang kedua apa? Berkat perlindungan Tuhan, dan yang terakhir berkat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakannya. Bagi orang-orang, maksudnya bagi orang yang sungguh-sungguh mendengar lalu melakukan dengan setia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Lihat, diulangi lagi di sini kan. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau apa? Dengan setia. Nah berkat yang ketiga adalah berkat kemuliaan Tuhan akan
nyatakan. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan tuh akan turun dan menaungi hidup kita. Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mempermuliakan hidupan kita. Kalau saudara diberkati secara berkelimpahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan enggak? Kita dipermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan permuliakan kita tanpa kita sadar. Maka di sini dikatakan engkau akan naik. Bukan berarti saudara jadi dari OB terus bisa jadi direktur, enggak juga. Ya kan? Artinya dipermuliakan Tuhan gitu loh. Hidup kita sampai orang melihat pada kita. Wih, luar biasa orang ini. Ya kan? Nah saudara lihat, itu akan terjadi bagi orang-orang yang mendengar, melakukan dengan setia seluruh firman Tuhan. Dia kerjakan dalam hidupannya, maka Tuhan akan apa? Mempermuliakan hidupannya. Akhirnya orang lihat, waduh dahsyat orang ini ya kan. Akhirnya Tuhan dipermuliakan lewat hidupannya. Nah ini berkat yang ketiga, makanya saya ulangi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Berarti kita di atas, memimpin kita di depan. Kita jadi berkat itu artinya kita menjadi contoh teladan. Nah waktu kita hidup melakukan firman, kita jadi teladan enggak? Orang lihat kita kan. Tapi kalau kita hidup membelakangi firman jadi dikata-katain orang. Apalagi sudah terlibat dalam pelayanan umpamanya. Alah pelayanan gak jelas gitu hidup. Ya benar kan? Tapi kalau kita lakukan apa yang seperti firman, Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kita dipermuliakan kembali oleh Tuhan. Ya kan? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ada kepala tuh di depan, bukan di belakang. Menjadi contoh, dilihat orang. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap apa? Naik bukan turun. Naik terus. Berkat semakin diberkati, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin rendah hati. Tuhan akan mengangkat terus. Ini yang saya beri nama apa? Berkat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah itu sebabnya hari ini itu keputusan di masing-masing kita. Mau berkat atau kutuk. Kalau mau ingin hidup dalam berkat, penuh persyaratan yang pertama. Mendengar, melakukan, setia. Setia itu artinya berkesinambungan, bukan lagi hari ini. Ya kan? Jadi kalau mau ke gereja bukan nanti hari ini. Besok ya nanti lihat bagaimana. Enggak, namanya setia. Ya kan itu yang pertama. Persyaratan. Nah dampak dari waktu kita mulai memenuhi persyaratan itu, maka berkat itu akan kita terima. Yang pertama berkat kebutuhan hidup. Ada 3 tingkat. Ya kan? Cukup, kelebihan, kelimpahan. Terus selanjutnya berkat kedua apa? Nah, Tuhan lindungi kita, orang rancangan yang jahat mungkin kita tidak tahu, itu Tuhan proteksi hidupan kita. Orang rancangan yang jahat dia ambil nih, gue ubah jadi berkat. Ya kan, yang terakhir, berkat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Akhirnya orang lihat kita, luar biasa, amin. Kita bukan konglomerat, tapi orang lihat seakan-akan kita jadi konglomerat. Dan memang benar, karena kita anak raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini sungguh-sungguh kita dengar firman, siap melakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.